A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiya ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad salam alaik wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita masih terus belajar dalam pengetahuan bab akhir zaman. Dalam pelajaran ini tujuannya kita itu sama seperti hitungan dalam kita beribadah kepada Allah, karena segala isi dalam bab ilmu pengetahuan di alamat usaha adalah tanda-tanda kebesaran Allah di dalam yang kita bahas, yang kita ceritakan dan kita pelajari. Teman-temanku semuanya, jadi kita itu masih masuk di ini sambungan dari yang pertama tadi tentang memahami perkara ilmu alamat usaha, rukun alamat usaha. Rukun alamat usaha itu kan ada dua. Pertama itu budak perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua orang miskin tidak pakai sandal, telanjang dada, pengembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Sekarang ini kita bahas yang awal dulu, karena banyak hal yang harus kita pahami, sama-sama kita belajar di sini. Jadi yang dikatakan itu budak perempuan melahirkan tuannya, artinya itu rusaknya madrasah ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Terpisahnya sudah itu ilmu agama dan akademik yang ada saat ini sudah dibedakan itu. Ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu akademik. Seakan-akan ilmu agama ini tiada hubungannya dengan ilmu akademik, tiada sangkut pautnya dalam akademik, sehingga ilmu agama ini menjadi sesuatu individu saja yang tidak bisa digunakan untuk segala kemaslahatan di tengah-tengah umat, baik dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Tiada kesangkut pautannya itu. Seakan-akan ilmu agama ini hanya khusus untuk mengatur diri sendiri, tidak bisa mengatur segala apa yang nampak saat ini, yang berkembang saat ini, yang beredar saat ini, yang sedang dijalankan oleh umat-umat manusia yang ada di alam dunia ini. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami dulu ya. Sehingga yang dikatakan itu pertama adalah terpisahnya ilmu agama dan ilmu akademik. Yaitu kemudian keluarnya nilai-nilai pengenalan penciptaan, bahwa segala ilmu pengetahuan ini bersumber dari penguasa alam semesta, yakni Allah yang menciptakan segala yang ada dalam dunia ini. Tidak kita pahami itu, karena semua itu dikatakan itu bahwa ilmu akademik ini beda dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini tidak memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengurus segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini, yang ada di alam dunia ini, tidak ada. Jadi seakan-akan ilmu agama itu hanya ilmu di antara engkau dengan Allah saja, antara kau dan Allah saja, tapi untuk kehidupanmu tidak ada hubungannya. Ini teori yang terjadi saat ini kan, makanya itu dikatakan keluarnya nilai-nilai pengenalan penciptaan, bahwa segala ilmu pengetahuan bersumber dari penguasa alam semesta. Harusnya seperti itu, yakni Allah, supaya orang mengetahui bahwa pengetahuan ini ada sumbernya, datangnya dari Allah, tidak tercipta begitu saja, tapi ada penciptanya. Itu kehadiran ilmu pengetahuan ini harusnya mengarahkan kepada fitrah penciptaan
yakini berasal dari Allah untuk insan manusia bisa memahami segala pengaturan dan juga fenomenanya yang berkembang yang digunakan oleh manusia untuk mengurus dunia berhubungan dengan pencipta alam semesta. Jadi selalu kita itu fitrahnya mengembalikan bahwa hasil yang kita pelajari ini, hasil yang kita temukan ini berasal dari Allah. Kemudian terjadinya itu karena Allah yang berkehendak. Tapi di akademik sekarang tidak diterapkan seperti itu. Seakan-akan ilmu yang mempelajari tentang ada hubungan dan sangkut pautnya kepada Tuhan pencipta alam semesta itu disingkirkan. Itu disingkirkan saat ini. Ini fitnah di akhir zaman yang terjadi. Sebagaimana teori-teori yang berkembang ini teori-teori yang berkembang saat ini harusnya mengarah pada fitrah yang datangnya sesuatu itu datangnya dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari hasil pemikiranmu, kemudian hasil pemikiranmu itu terciptanya dia karena engkau yang menemukan, tidak ada sangkut pautnya dengan pencipta alam semesta. Harusnya ada teori-teori yang mestinya mengarahkan bahwa kejadian-kejadian yang nampak ini bersumber dari Allah yang pencipta alam semesta. Teori pengetahuan yang saat ini tidak memisahkan hal agama dan akademik di akhir zaman ini. Di akhir zaman bermunculnya seperti ini. Contoh. Bukan contoh lagi, memang sudah terjadi ini kejadian ini dalam akademik. Di akhir zaman ini bermunculnya teori-teori yang ditemukan dan didapatkan dari orang-orang yang ateisme, yang tidak mengenal Tuhan. Yang teori itu diterapkan kepada insan manusia, bahkan kepada orang-orang Islam lagi, yang berlawanan dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal tanah yang Allah bentuk, kemudian ditiuplah ruh di dalamnya hingga manusia tersebut tercipta dan dinamakan sebagai seorang khalifah. Ya, ini makhluk yang menjadi perwakilan dari Allah untuk mengurusi dunia dan mengelola dunia ini berdasarkan petunjuk dari Allah untuk menebarkan rahmatnya. Ya, ini rahmat tadi bahwa semua yang tercipta ini bukan hadir begitu saja tanpa ada yang ciptakan, tapi bersumber dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teori yang berkembang sekarang ini dalam dunia akademik itu, teori yang berkembang saat ini dikatakan itu bahwa manusia itu tercipta dari kera dan melakukan revolusi hingga berkembang menjadi manusia modern. Ini namanya teori revolusi, teori ateisme. Dan itu sudah diterapkan dalam akademik. Dan yang pelajari itu orang-orang yang beragama Islam juga. Yang harusnya itu orang agama Islam ini memahami ilmu yang datangnya dari Nabi Muhammad, bahwa manusia ini diciptakan dari segumpal tanah. Kemudian Allah meniupkan ruh. Kemudian Allah itu menjadikan dia seorang khalifah, perwakilannya Allah untuk mengurus dunia, untuk mencari rahmatnya Allah di dalamnya. Mengelola dunia ini, berhubungan antara satu dengan yang lain, membangun segala sesuatu itu hanya satu saja tujuannya, mencari ridhonya, mencari rahmatnya Allah dan mengikuti petunjuk yang Allah arahkan. Seperti itu. Fitrahnya sudah keluar kan? Dengan tandingan teori yang berkembang saat ini dikatakan bahwa manusia tercipta dari kera dan melakukan revolusi hingga berkembang menjadi manusia modern. Ini teori revolusi dan mulai muncul teori hitungan-hitungan lagi, bahwa segala yang tercipta dia membentuk dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya, bahkan menghilangkan adanya Tuhan pencipta alam semesta. Sesuatu itu tercipta
dengan hadirnya begitu saja, tercipta dengan begitu saja. Bahkan dia sampai dihitung itu perkembangannya. Jadi segala alam dunia ini, yang ada dalam dunia ini, itu teori revolusi itu katakan itu dia tercipta dan membentuk dirinya. Kemudian dia berkembang. Kemudian terhitunglah proses-proses pembentukannya. Itu kan yang dibikin sekarang ini. Tiada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dikatakan dia hadir begitu saja. Siapa yang ciptakan? Tidak dikatakan seperti itu kan, tidak dikatakan hal-hal seperti itu. Tidak diajarkan lagi. Dibuatlah teori-teori revolusi hingga terjadinya ateis di tengah-tengah umat saat ini, dan bahkan diajarkan dalam akademik, dan juga umat Islam ditanamkan pemahaman-pemahaman yang mengakibatkan umat tidak lagi melibatkan pencipta alam semesta beserta istrinya yang berasal dari Allah. Maka muncullah peradaban yang berkembang di era modern atau jahiliyah modern ini. Kehidupan yang tidak melibatkan Tuhan pencipta alam semesta dalam setiap penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Maka sehingga terjadi perkembangan dan keluar dari fitrah pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari Allah pencipta alam semesta. Ini madrasah ilmu pengetahuan ini yang menyebabkan kerusakan atau terjadinya fitnah di tengah-tengah peradaban saat ini. Maka dikatakan dia sebagai tanda-tanda hari kiamat, yakni munculnya ilmu-ilmu alat dan teori, ilmu yang melawan fitrah dari ilahi, yang mana fitrah ilmu itu berasal dari yang maha pencipta alam semesta, yaitu Allah. Nah, inilah yang dikatakan rusaknya sekarang ini. Budak melahirkan tuannya. Apa yang terjadi ketika ilmu ini diterapkan? Ilmu yang sehingga manusia itu, umat yang akhir zaman ini, krisis akhlak dan adab. Ilmu yang diajarkan tidak ada lagi mendidik jiwa, tapi mendidik tentang materialisme. Tidak ada membangun kejiwaan, yang dibangun adalah materialisme. Nah itu bahaya kan, ketika dibangun materialisme ini, sehingga terjadi itu segala sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Kemudian apa yang terjadi kalau ilmu pengetahuan ini berkembang? Yang terjadi adalah agama itu tidak ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan yang ada pada saat ini. Nah itu, agama ini hanya menjadi simbol untuk bisa digunakan untuk diri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan segala kehidupan yang dijalankan oleh manusia saat ini. Baik itu kehidupan dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah itu. Ini yang terjadi fitnah di akhir zaman di tengah-tengah umat. Bahwa manusia itu diterapkan pengetahuan ateisme. Rusakan di akhir zaman ini. Itu yang rusaknya sistem madrasah keilmuan di akhir zaman. Ini sehingga umat-umat Islam ini mengatakan bahwa agama ini hanya untuk dirimu saja. Kau dengan Allah saja yang pakai itu. Seperti begitu. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Karena tidak bisa diterapkan di dalam perekonomian, pekerjaan, apalagi dalam pemerintahan, dalam sosial, tidak ada hubungannya itu. Karena sesuatu itu sudah diajarkan tentang teori-teori yang menantang fitrah yang sebenarnya, yang Rasulullah katakan itu bahwa segala sesuatu itu tercipta karena ada penciptanya. Tapi teori yang berkembang saat ini dikatakan bahwa teori revolusi itu manusia ini diciptakan dari kera,
Kemudian segala sesuatu benda itu dia tercipta begitu saja. Dia membentuk dirinya dengan hitungan-hitungan di dalamnya itu. Sehingga dia itu membentuk dirinya sendiri. Nah, sampai dia berkembang menjadi sesuatu alat yang bisa digunakan oleh manusia. Itu teori-teori yang tidak melibatkan Allah di dalamnya ini yang jadi fitnah di akhir zaman. Kemudian dipelajari oleh orang-orang Islam. Orang-orang yang dimana harus generasi-generasi ini tumbuh dan berkembang dengan pengetahuan untuk mengenal Tuhannya. Tidak dilakukan hal seperti itu. Dia tumbuh berkembang dengan tidak mengenal Tuhannya. Ketika dia memiliki pengetahuan, tidak ada melibatkan penciptaan Allah di dalamnya. Akhirnya muncullah generasi-generasi sekarang ini bahwa agama itu hanya untuk dirimu sendiri saja dengan Allah. Tidak bisa diterapkan dalam kehidupan. Tidak bisa diterapkan dalam pekerjaan, dalam sosial, dalam pemerintahan. Maka muncullah teori-teori berikutnya. Dalam pemerintahan muncul, dalam ekonomi muncul, dalam sosial muncul, dalam akademik muncul juga. Sehingga dalam akademik juga itu karena sudah bercampurnya proses-proses tadi itu, kerusakan itu, maka masuk di dalam dunia-dunia Islam. Akademik-akademik Islam memisahkan antara agama dengan ilmu teori, memisahkan agama dengan ilmu alat. Tidak ada hubungannya sama sekali dalam agama itu. Sehingga manusia yang ada di akhir zaman ini adalah peradaban jahiliyah modern. Apa jahiliyah? Jahiliyah itu orang yang membuat hukum, pemerintahan sosial dan sebagainya itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu, mereka punya pemerintahan, mereka punya sistem, mereka punya ekonomi, tapi mereka menyembah berhala kan? Menyembah berhala. Kemudian berhala yang dorang sembah itu dorang agungkan. Kemudian dorang membentuk hukum-hukumnya mereka sendiri. Hukum-hukum keadilan yang mereka terapkan sendiri. Nah, ini yang terjadi saat ini. Hukum-hukum yang terjadi saat ini bagaimana? Sampai terjadi perpecahan antara satu dengan yang lain. Begitu. Sehingga melupakan sudah hukum-hukum Allah. Bahwa Rasulullah itu komplit. Diutusnya Rasulullah itu ada masalah Rasulullah itu. Di waktu lahir Nabi Muhammad. Kemudian dapat kepemimpinan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Di tengah-tengah umat. Rasulullah itu sudah bisa memberikan itu peradaban, apalagi peradaban itu tentang sistem kenegaraan yang sudah diterapkan Rasulullah di Madinah. Bagaimana diterapkan pemerintahan di dalamnya, kemudian diterapkan lagi apalagi ekonomi di dalamnya, kemudian kemaslahatan umat di dalamnya, sampai hal yang dilakukan Rasulullah itu diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lagi melanjutkan apa yang dimisihkan oleh Rasulullah SAW, dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian misinya Sayyidina Abu Bakar ini dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian misinya Sayyidina Umar lagi ini dalam kepemimpinan pemerintahannya itu dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali. Kemudian lagi dilanjutkan oleh kaum tabi'in. Kemudian dilanjutkan di kaum tabi'in. Perkembangan agama pada waktu itu era di mana Muslim itu memiliki kejayaan ilmu pengetahuan. Di masa tabi'in, di masa Abbasiyah munculnya ulama-ulama yang mengajarkan ilmu pengetahuan tentang teori, hitungan, tentang geografi di dalamnya. Ada mengajarkan sampai pengobatan yang memakai tentang ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dan sunnah-sunnah Nabi di dalamnya. Semua itu terbentuk tidak begitu saja. Semua itu terbentuk berdasarkan apa yang diajarkan, apa yang diberikan Allah kepada mereka melalui Nabi Muhammad SAW.
Itu masa yang dimana umat Islam ini juga mempunyai pemerintahan, ada sistem di dalamnya, ada ada ekonomi di dalamnya, ada juga masalah hukum di dalamnya, ada politik di dalamnya. Sebenarnya dalam agama ini sudah komplit. Cuma di akhir zaman ini terjadinya revolusi. Revolusi yang mana umat ini di akhir zaman ini munculnya ilmu pengetahuan yang baru yang tidak melibatkan agama di dalam pengetahuan yang diajarkan dalam membangun perkembangan dunia, perkembangan zaman, perkembangan pemerintahan, politik, sosial dan budaya dan sebagainya. Dan subhanallah. Jadi itulah yang dikatakan budak perempuan melahirkan tuannya. Mudah-mudahan kita fokus ke situ dulu ya. Kita fokus dalam budak perempuan melahirkan tuannya ini supaya kita juga bisa memahami, supaya lebih kita pahami apa yang terjadi dalam pengetahuan saat ini. Kenapa madrasah-madrasah umat Islam ini yang dalam pondok pesantren ini atau dalam madrasah keilmuan yang belajar tentang materi Islam tidak terpakai dalam pemerintahan. Artinya dia tidak mempunyai tempat yang khusus dalam pemerintahan. Karena tadi itu setiap ada sesuatu yang melibatkan Tuhan di dalamnya, maka sesuatu itu menjadi penghalang. Sesuatu itu menjadi sesuatu yang penghalang untuk perkembangan di dalam mereka itu mengambil suatu keputusan dan mengatur segala sesuatu. Nah, ini mau bikin ini bertentangan lagi dengan moral-moral agama, mau bikin ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Akhirnya mereka itu tidak merasa kuasa untuk melakukan segalanya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga terjadilah era yang dinamakan itu era ateisme. Ateis. Kemudian era jahiliyah. Kembali lagi kita itu di masa-masa Fir'aun. Di masa-masa Raja Namrud. Yang segala sistem di dalamnya tidak melibatkan pencipta alam semesta. Ini yang diperbaiki di akhir zaman, mengembalikan fitrah pendidikan yang harusnya mengenal Allah di dalamnya, mengetahui aturan-aturan Allah di dalamnya yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh bertentangan hal itu. Kenapa? Karena segala yang tercipta ini tidak tercipta begitu saja, kecuali ada yang menciptakan dan ada yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu rentetan-rentetan para nabi ini adalah susunan-susunan ilmu pengetahuan dan perkembangan-perkembangan ilmu dan peradaban di dalamnya, supaya umat ini bisa belajar, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Bahwa peradaban-peradaban orang-orang terdahulu itu juga memiliki politik, memiliki sosial, memiliki hukum di dalamnya. Jangan katakan itu Fir'aun itu tidak punya pemerintahan, tidak punya politik di dalamnya. Jangan katakan dia hanya sendiri di dalam zamannya itu, hanya dia sendiri yang punya kerajaan. Hanya dia sendiri yang punya pemerintahan. Masih banyak di tempat lain itu ada pemerintahan juga. Cuma di tempatnya Firaun itu yang betul-betul perkembangannya itu luar biasa. Maksudnya perkembangan pemerintahannya itu berdiri sudah sangat besar. Cuma di dalamnya itu sistem tidak mengenal Tuhan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini bahaya ini. Akhirnya itu yang terjadi di akhir zaman juga kan. Hal-hal seperti itu. Oke, insya Allah mudah-mudahan ini gambaran-gambaran saja. Ini namanya apa lagi? Supaya kita bisa memahami bagaimana itu yang dikatakan Rasulullah bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Suatu sistem yang melahirkan untuk menciptakan fitrah yang sebenarnya.
Fitrah sebenarnya. Jadi ketika generasi-generasi yang keluar dari madrasah-madrasah seperti ini, madrasah ateisme ini, dengan madrasah apa lagi tadi, jahiliyah tadi ini, yang tidak melibatkan ilmu pengetahuan, itu ada campur tangan Allah di dalamnya, maka terlahirlah hukum yang sesuka-sukanya dia bikin. Saya bisa lawan itu guru, kalau tidak saya bisa lawan itu yang mendidik saya. Kalau memang dia itu tidak searah, seirama dengan saya, satu pemahaman dan satu pemikiran dengan saya akan jatuhkan. Nah, itu karena tadi itu tidak pernah diterapkan tentang membangun apalagi jiwa di dalamnya. Tidak diterapkan di dalamnya itu, sehingga generasi-generasi yang keluar dari akademik begini banyak menjadi pembangkang, banyak yang menjadi apalagi perusak. Apa perusaknya tadi? Menimbulkan ateisme di tengah-tengah generasi-generasi berikutnya. Semakin lama dan semakin lama, semakin berganti generasi, semakin ateis. Semakin berganti lagi tambah ateis, sampai ateisme semua sudah. Bahaya. Makanya harus ada wujud ulang itu, sesuatu yang akan mengembalikan semua itu ke fitrah yang sebenarnya, yaitu berdirinya Imam Al-Mahdi. Jangan katakan Imam Al-Mahdi itu apa bisa dia bikin, itu hanya dia sendiri. Ingat, segala sesuatu itu ada Allah di dalamnya. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus sendirian, tapi di dalam kesendiriannya itu ingat ada pencipta alam semesta, dan ilmu pengetahuan itu miliknya Allah. Makanya dikatakan Rasulullah itu adalah seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, tapi yang menggerakkan semua sistem dan pemerintahannya itu Allah di dalamnya. Begitu juga nanti Imam Al-Mahdi. Jangan katakan Imam Al-Mahdi masa dia bisa perbaiki segala sistem yang rusak ini, yang seperti begini, mengembalikan ilmu pengetahuannya bagaimana? Ingat sayang, ingat kita itu bahwa semua nabi itu diutus oleh Allah, ada Allah di dalamnya. Pengetahuan yang kamu dapatkan ini juga yang kita dapatkan ini, Allah yang bentuk. Allah yang bentuk semuanya ini. Dan kejadian yang terjadi di akhir zaman ini, gedung-gedung tinggi dan peradaban modern ini, itu semua sudah Allah katakan dalam 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad. Pengetahuan itu sudah dimiliki Allah di luar daripada manusia yang menciptakan sekarang ini, yang merasa pencipta sekarang ini. Pengetahuan yang terjadi di akhir zaman ini sudah diketahui Allah akan seperti ini kejadiannya. Jadi itu yang harus kita pahami, supaya kita punya wawasan ini tidak sempit melihat bagaimana Imam Mahdi bisa atur ini peradaban ini. Rusaknya sistem ekonomi pemerintahan yang kalang kabut. Ingat, Rasulullah diutus di tengah-tengah yang paling amburadul itu. Pemikiran sistem ekonomi dan kepercayaan itu, Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, yang Allah katakan itu Nabi Muhammad ini adalah nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi yang menjalankan sistem, yang mengajarkan sistem, yang memberikan pengetahuan itu Allah di dalamnya. Jadi Imam Mahdi datang begitu juga. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembahasan tentang bab alamatusah, tentang budak perempuan melahirkan tuannya. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.